Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Min. Ya Bu, di sini saya akan melanjutkan bincang-bincangnya mengenai apa yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai observasi, kemudian kita melakukan observasi di kelas. Saat ini mungkin Ibu bisa menceritakan atau merefleksikan dari kegiatan observasi kemarin Bu. Bagaimana? Terima kasih. Eh, yang pada saat pelaksanaan observasi ya, sebenarnya semua strategi yang sudah dipersiapkan itu sudah dilaksanakan dalam pembelajaran. Akan tetapi akan lebih bagus lagi jika ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan kelas, supaya peserta didik itu bisa bekerja atau belajar dalam diskusi kelompoknya itu lebih aktif dan kolaboratif. Ya, bagus sekali ya. Nah, kemudian kira-kira dari apa yang sudah Ibu ungkapkan tadi, refleksikan tadi, tujuan yang Ibu inginkan dalam pertemuan ini apa Bu ya? Harapan saya itu semoga dengan adanya observasi ini saya akan lebih bisa meningkatkan apa namanya apa kemampuan dan juga kompetensi saya terutama dalam pengelolaan kelas, apalagi dalam kegiatan diskusi seperti kemarin, supaya siswa itu semuanya secara total bisa aktif dan kolaboratif. Bagus sekali ya Bu, kesetujuan di sini agar siswa aktif dan kolaboratif ya saat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian apakah ukuran keberhasilan Bu mungkin dari pertemuan ini nanti seperti apa yang Ibu misalkan diukur seperti apa sih nanti dari pertemuan bincang-bincang ini yang Ibu inginkan? Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya ingin supaya kalau saya bisa meningkatkan kompetensi dan kemampuan saya, terutama dalam pembelajaran yang dengan menggunakan strategi diskusi itu, siswa bisa aktif secara total, secara menyeluruh. Nah ini karena kemarin saat pelaksanaan observasi itu saya temukan ada beberapa kendala atau masalah dulu, terutama yaitu saat berkolaborasi di dalam kelompoknya ada siswa yang kurang aktif, kemudian ada siswa yang kelihatannya masih bingung gitu ya, apa sebenarnya tugas saya. Jadi dalam berbagi tugas dan peran siswa itu masih belum bisa sepenuhnya memahami secara total gitu. Ya ada memang kelompok-kelompok tertentu yang semuanya itu sudah aktif, tapi masih banyak siswa yang masih bingung dengan peran dan tugasnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian mungkin kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi? Kesempatan-kesempatan apa yang sudah Ibu miliki saat ini? Pada saat pembelajaran, kemudian dengan strategi yang ya semacam kemarin dengan diskusi dan sebagainya, saya akan mendampingi siswa dalam diskusi kelompoknya sehingga saya akan lebih bisa membimbing supaya semua siswa itu bisa aktif dan berkolaboratif. Jadi tidak hanya di satu kelompok saja, tapi saya akan uh, ke kelompok-kelompok yang ada di dalam kelas. Ya, bagus sekali. Seperti perlunya ada pendampingan ya Bu. Iya. Kemudian jika diukur dari skala 1 sampai 10, mungkin posisi di mana Ibu tadi dalam mencapai tujuan tadi sudah keberanian misalkan di rentan 1 sampai 10 posisi Ibu saat ini sudah di poin berapa atau angka berapa? Kalau berdasarkan observasi kemarin ya Bu ya, itu saya nilai masih 75% saja. Jadi Jadi mungkin di masih angka 7 gitu iya, ya. 7 iya, jadi masih atau 7 iya, lah, ke 7 gitu iya, ya. Iya, karena ya. masih banyak siswa yang bukan banyak Banyak. ya, masih ada sebagian siswa yang bingung dengan Iya. tugas dan perannya. Iya, iya, iya. Kemudian apa kekuatan yang Ibu apa untuk mencapai tujuan tadi? Kekuatan yang Ibu miliki dalam diri Ibu untuk mencapai tujuan tadi agar anak aktif, kemudian anak bisa berkolaborasi dengan baik, menjalin komunikasi dengan teman dengan baik, kekuatan yang Ibu miliki. Jadi
dengan adanya saya ingin mendampingi secara langsung dalam kelompok-kelompok itu tadi ya, ini merupakan bagian dari saya katakan sebagai rencana aksi ya. Ya. Nah itu eh, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang atau yang ke depan ini saya ingin lebih apa ya, lebih lebih meningkatkan lagi supaya anak itu benar-benar bisa tahu posisinya dan tahu tugas serta perannya. Kemudian juga saya ingin apa ya, mengkoreksi secara langsung pada anak-anak atau pada peserta didik sehingga peserta didik itu akan lebih bisa mengkoreksi dirinya dan akan lebih aktif dibanding sebelumnya. Kemudian tadi di awal juga Ibu menyinggung hambatan. Coba sebutkan hambatan apa yang Ibu temukan dalam dalam melaksanakan aksi nyata tadi. Rencana mungkin ada hambatan atau kendala gitu Bu. Maksudnya Dalam meraih tujuan tadi kan pasti ada hambatan atau kendala-kendala. Mungkin apa saja tuh hambatan atau kendala yang Ibu temukan saat ingin mencapai tujuan tadi gitu kan, tadi masih rentan antara 1 sampai 7, jadi kan masih belum ada kendala Jadi, ya untuk mencapai 10 kan. Kendala yang seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa kendala atau masalah yang saya temukan itu adanya siswa yang tidak aktif dalam kelompoknya. Kemudian ada siswa yang tidak tahu tugas dan perannya di dalam kelompok. Kemudian ada siswa yang masih bingung harus bagaimana. Kemudian di samping itu satu lagi kendala yang saya temukan pada diri siswa itu adanya siswa yang tidak peduli dengan kelompoknya, artinya dia hanya yang penting nanti ada hasil, hanya istilahnya titip nama saja. Itu merupakan kendala yang harus benar-benar bisa kita atasi. Kemudian kira-kira solusi apa Bu yang bisa Ibu lakukan gitu? Yang akan saya lakukan ini adalah pendekatan pada peserta didik yang demikian, mungkin karena memang mereka butuh perhatian khusus ya Bu ya, sehingga perlu dibina, perlu dijelaskan kamu itu harus begini dalam diskusi sama itu harus seperti ini. Nah itu secara khusus pendekatannya mungkin Bu. Kemudian di sini ke rencana aksi ya Bu. Tadi Ibu sudah menyinggung juga rencana ini, mungkin bisa Ibu ungkapkan lagi apa rencana yang akan Ibu lakukan nanti untuk mencapai tujuan. Jadi pada pertemuan yang akan datang itu kita akan menyampaikan hasilnya di depan siswa, artinya kita akan sebelum menyimpulkan dulu ya, setelah menyimpulkan itu akan menyampaikan pada siswa bahwa kelompok ini bagaimana, terus kelompok yang satunya seperti apa. Jadi setidaknya dengan adanya aplaus pada setiap kelompok yang presentasi, nah itu mungkin juga ini akan memberikan motivasi tersendiri bagi peserta didik, terutama mereka yang kurang aktif tadi. Kemudian juga mungkin secara langsung saya menyampaikan, wah ini apa itu namanya nilai sekian, nah ini saya sebutkan, mungkin dengan begitu mereka akan terpancing atau termotivasi untuk aktif atau lebih aktif. Jadi rencananya memberitahukan ini kelemahan ini, kekurangan ini, kelebihan mereka setiap kelompok. Ya Bu. Jadi itu termasuk bagian dari strategi ya Bu yang akan dalam aksi nyata. Kemudian kira-kira waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi nyata tadi butuh waktu berapa Bu? Mungkin berapa, 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan bisa lebih agar tujuan tadi dari aksi nyata tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Saya rasa kalau cuma 1 minggu masih bisa ya Bu. Bisa. Jadi mengingat ya kondisi peserta didik yang seperti ini, mungkin 2 sampai 3 minggu. Jadi 2 sampai 3 kali pertemuan lagi itu. Tadi kan Ibu sudah memposisikan rentang. Kalau untuk ini ukuran keberhasilan tadi apa? Ukuran keberhasilan dalam aksi nyata nanti apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan ukurannya adalah siswa setidaknya itu 90% siswa itu aktif semua. Jadi 90
enggak usah 100 lah, 90% peserta didik itu aktif di dalam pembelajaran dan juga tahu posisi saat berkolaborasi itu harus bagaimana, mereka juga bisa berkolaborasi dengan teman di dalam kelompoknya. Ya. Bagus sekali ya Bu tujuannya. Kemudian tadi Ibu juga sudah mengungkapkan mengenai apa cara mengantisipasi ya Bu ketika kita melakukan aksi nyata, cara mengantisipasi misalkan anak yang kurang rajin atau aktif bisa pendekatan secara Iya, personal ya iya, tadi ya. iya. Ya bagus sekali. Kemudian selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana aksinya tadi? Ya, komitmen saya otomatis saya harus melaksanakan, benar-benar melaksanakan rencana aksi saya itu dalam proses pembelajaran berikutnya. Jadi benar-benar dilaksanakan, tidak hanya sekedar rencana Oh, iya. saja gitu. Iya, bagus. Dan kemudian siapa dan apa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan aksinya tadi? Mungkin Saya rasa mungkin juga dukungan dari bapak kepala sekolah iya, itu perlu, kemudian dari teman, ya, mungkin iya, dari teman sesama sesama guru yang mungkin perlu sekali waktu eh, ikut ke kelas barangkali, terus akhirnya bisa saling iya saling sharing lah sharing. satu dengan yang lain, sehingga ini juga merupakan satu motivasi tersendiri mungkin menurut saya bagi siswa, supaya siswa itu lebih aktif lagi. Oh, saya merasa akhirnya siswa akan merasa, oh sekarang diawasi oleh guru lain, Iya, iya. sehingga mereka akan lebih aktif dan berkolaborasi. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut dari eh, perbincangan kita pada hari ini? Tindak lanjut Iya, saya adalah dengan melaksanakan rencana aksi yang sudah saya sampaikan dalam percakapan atau dalam perbincangan kali ini ya. Semoga saya bisa melaksanakan semua rencana aksi yang ingin saya laksanakan itu tadi, ingin ya yang katakanlah sudah saya rencanakan, ya iya, saya rencanakan ini bisa terwujud semuanya tanpa kendala dan juga mendapat dukungan dari semua pihak tentunya. iya. Terima kasih ya Bu untuk segala informasi, kemudian refleksinya hari ini kita sudah berbincang-bincang banyak sekali tadi ya dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab yang Ibu lakukan gitu. Kemudian tindak lanjut selanjutnya dari percakapan kita nanti semoga Ibu diberikan kelancaran dan apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil untuk selanjutnya. Dan harapan tujuannya anak bisa aktif, kemudian mampu berkolaborasi dengan teman bisa berjalan sesuai harapan dan tujuan yang diinginkan. Mungkin cukup sekian ya Bu perbincangan kita hari ini. Jangan lupa nanti ya Bu kita ngobrol lagi untuk bagaimana itu sudah berhasil atau belum gitu, bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau di lain waktu. Mungkin tadi kan masih 7 ya Bu skalanya, mungkin Ibu bisa menceritakan kembali bisa sudah Beva bisa sudah 9 atau 8 lah gitu, seperti itu ya Bu ya. Mungkin cukup sekian dulu perbincangan pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.